maka saya suka sebut kotak Pandora. Kenapa? Karena selama ini mungkin kawan-kawan mendengar saja mengenai pemetaan udara, pemetaan dengan drone dan sebagainya. Intinya adalah semua itu sebuah kecerdasan spasial. Bagaimana kita nanti menggunakan fitur kecerdasan spasial ini, tentu kita harus paham dulu apa itu kesadaran spasial ya. Sebetulnya kita semua ini adalah makhluk sosial, tapi juga sekaligus makhluk spasial. Kenapa? Karena kita berada di sebuah tempat, sebuah lingkungan, dan kita membutuhkan tempat itu untuk merepresentasikan di mana kita hadir. Untuk itu saya minta izin untuk share, sudah jadi host ya. Sudah, oke. Ini saya akan memberikan, sudah pernah diberikan pada saat Latdas kemarin, adik-adik yang ikut peserta Latdas. Ini adalah sebuah pengantar tentang pemetaan. Apa sih sebenarnya pemetaan itu? Saya dulu ya. Nah, ini udah kelihatan ya? Ya, Kak. Pemetaan ya, sebuah introduksi. Apa sih sebetulnya peta itu? Oke, peta itu sendiri sebetulnya secara definisi adalah sebuah gambaran permukaan bumi. Karena kita tahu ya, bumi itu kan bulat, bundar ya. Jadi kita sepakat dulu nih, bumi itu bulat dan bundar ya. Jangan masih ada nanti di sini yang bilang bumi datar. Nah, bumi datar saya nggak ikutan itu. Jadi dengan bulatnya bumi ini kita harus mencoba memproyeksikan beberapa bagian dari misalnya lokasi tertentu dengan proyeksi. Nah, itulah dia yang kita sebut namanya peta. Supaya kita bisa ukur dan bisa kita isi dan kita bisa manfaatkan data spasial yang ada di dalamnya. Peta sendiri berdasarkan macamnya, kita bisa lihat berdasarkan konten, ada topografi, koreografi, umum, curah hujan, iklim, kemudian berdasarkan tujuan juga ada peta informasi atau kita bilang infografis ya, peta wisata, pendidikan, dan lain-lain. Dan berdasarkan penyajian, foto-foto yang awalnya, kemudian ada peta digital, ada peta garis, dan yang terakhir ini adalah banyak hal yang karena kita sekarang ada di dunia kreatif ya, jadi ini nggak terbatas, banyak sekali tipenya baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Jadi sah-sah aja kalau orang membuat peta, saya membuatnya lebih baik, lebih menarik, boleh aja. Nah, dari situ kemudian akan kembali berkembang syarat peta. Nah, syarat peta ini harus pertama jelas, kedua rapi dan indah. Kenapa harus rapi? Karena kita menyajikan ini supaya menarik dan bukan hanya benar, tapi harus menarik supaya orang juga tertarik melihatnya dan perhatikan apa sebetulnya yang disampaikan dalam sebuah peta. Ini tidak sistematik, ya harus teliti dan harus sistematik. Jadi mudah. Misalnya petanya berdasarkan kota, kemudian desa, tapi juga ada negara dan lainnya. Jadi ada sistematik ya. Data-datanya juga harus lengkap, unsur-unsur peta harus lengkap. Ekuidistian ini adalah maksudnya adalah jarak di petanya harus benar segambar. Ekivalen ini luas peta dengan skala umum bisa kita perkirakan dengan luas sebenarnya sama. Dan harus sama, jadi jangan sampai bentuk peta ini yang kita sampaikan ternyata beda dengan bentuk peta daerah yang sebenarnya. Bahaya nanti, terinya bulat, kalau kita sediakan kotak kan nggak lucu gitu ya. Jadi ya itu harus confirm bahwa peta yang kita buat itulah yang kita sajikan yang sebenarnya. Terus unsur peta. Nah, tadi kan dibahas tentang unsur peta. Jadi unsur peta itu sebuah peta yang baik tuh harus memiliki informasi berikut. Judul peta harus jelas.
Misalnya dengan mudah kita bilang ini peta kepadatan penduduk Jawa Tengah. Jadi dengan mudah kita, oh ini tentang kepadatan penduduk. Terus legenda, legenda itu adalah apa yang biasa disampaikan, apa yang termaktub, apa yang terlihat di dalam peta tersebut. Biasanya kawan-kawan sudah biasa nih karena biasa membuat misalnya lokasi atau set plan atau seperti itu ya. Simbol, simbol juga kita biasanya harus digunakan tanda-tanda yang umum dipakai. Itu simbol misalnya garis, titik, warna, atau simbol-simbol secara grafis. Penunjuk mata angin ini penting. Dari SNI sekarang peta itu wajib orientasinya adalah utara selatan. Jadi peta yang secara normatif harus dibuat utara selatan, jangan miring-miring, nggak boleh. Kecuali dengan maksud-maksud tertentu ya. Tadi saya bilang kalau istilahnya kita buatnya grafis ya mungkin kita buat menarik miring-miringkan silakan. Tapi dari SNI sebuah peta itu harus dibuat orientasinya utara selatan. Kenapa? Untuk memudahkan begitu. Kita sekali lihat kita tahu bahwa oh ini yang utara menghadapnya utara atau menghadap selatan. Kenapa ya? Sorry. Kasih ya. Oke, saya mungkin nggak usah full screen ya kayaknya. Kenapa nih kok error ya? Segini aja ya, kelihatan kan? Baik, kita lanjutkan ya. Skala peka. Oke, skala peta. Skala peta itu memang seperti biasa, karena sudah tahu juga bahwa skala peta itu membantu kita untuk membuat perbandingan jarak yang ada dalam peta ini dengan jarak sebenarnya di lapangan. Misalnya kalau 1 set banding 1.000 ya, 1 senti di sini berarti di lapangan 1.000. Lettering, nah sebetulnya ada diatur dalam cara penggunaan peta ini, nggak bisa sembarangan di peta dengan huruf atau tipe font tertentu. Kemudian inset ini adalah gambar kecil. Kalau di arsitek biasanya ada peta insert ya, atau biasanya key plan, key map ya disebutnya. Jadi memperlihatkan lokasi peta dimaksud dalam lokasi yang lebih besar, lebih general. Kemudian sumber peta harus itu dicantumkan, sumber dari mana dan tahunnya. Kenapa? Ya jangan sampai ternyata peta yang kita sajikan ini peta 20 tahun yang lalu. Jadi kita nggak apa-apa, tapi kita jujur loh, peta ini memang peta 20 tahun, bukan peta saat ini. Supaya jangan keliru mengartikannya. Terus garis astronomis biasanya disebut grid ya. Grid ini adalah, nah, tadi kita paham bumi bulat ini, jadi itu akan dibagi dalam 360 derajat kan pasti kan ya. Nah, setiap 1 derajat nih grid punya arti. Jadi kalau di peta itu gridnya 1 derajat, itu artinya kira-kira adalah berkisar sekitar 30,8 ya, 8 meter 30,8 ya. Lanjut. Nah, kemudian metode dan alat pemetaan ini banyak ya. Kawan-kawan, saya tidak tahu apakah sekarang masih diajarkan atau tidak. Kalau dulu ada namanya ilmu ukur tanah. Kita saat itu masih menggunakan alat ukur sederhana. Tapi kawan-kawan di pemetaan Arjo kan melakukan juga ya alat ukur sederhana itu ya dengan meteran, dengan kompas, dengan penggaris, sudut. Dan ada satu lagi selain kompas itu ada namanya kilinometer. Kilinometer itu tugasnya adalah mengukur sudut kemiringan. Misalnya slopingnya ini 5%, 5 derajat, atau seperti ketahuan dari dengan penggunaan kilometer. Terus yang kedua, alat ukur yang kita sebut optik. Nah, optik ini sudah mulai menggunakan teknologi optis. Misalnya, kalau yang
biasa disebut itu kita pakai theodolit ya. Theodolit jadi kita bisa membaca titik kira-kira 500 meter dari sini, kemudian mencatat koordinatnya. Kalau dulu ini manual semuanya, semua dilihat, dicatat, kemudian nanti malam kita akan hitung ulang pakai kalkulator atau pakai komputer, terus hitung aja satu-satu. Manual bikin garisnya. Dan itu lama sekali. Sekarang kemudian ada namanya alat ukur elektronik, ini dipermudah. Teodolitnya sama, tara kerjanya, tapi ditambahkan peralatan peranti elektronik sehingga memudahkan pencatatan. Biasanya alat elektronik ini tipenya yang terakhirnya namanya total station lah ya gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan GPS. Jadi data yang kita terima, begitu kita lihat di dalam total station ini sudah ada titik ukurnya, sudah ada koordinatnya. Jadi ini sudah lebih baik lagi, dan saat ini alat ukur elektronik juga berkembang. Saat ini ada yang namanya RTK GNSS, jadi real time kinematik. Maksudnya adalah ini bisa dilakukan sambil mobile. Jadi misalnya satu yang alat yang ini, yang menara ini ada ini base-nya ini. Ini base-nya kita letakkan, kemudian rovernya ini kita jalan pindah-pindah. Ini jalan pindah-pindah, nggak apa-apa. Jadi dia akan membaca secara otomatis. Begitu dia berhenti, berarti dibaca cepat sekali. Jadi kalau misalnya alat ukur optik ini satu hari cuma bisa ngukur cuma 1 hektar atau 2 hektar sehari, dengan alat ukur elektronik ini bisa lebih cepat lagi dan lebih rinci dan lebih detail. Apalagi kalau seperti pakai RTK GNSS sekarang ini, jaraknya bisa puluhan kilometer, tergantung dari kemampuan alat. Jadi kemajuan zaman juga bisa kita gunakan, itu yang kita sebut adalah kecerdasan spasial. Bagaimana fitur-fitur spasial ini kita pakai. Dan terakhir adalah alat ukur digital. Nah, ini dia yang seru nih. Tentunya kawan-kawan sudah tahu ya digitalisasi ini adalah apa. Kita sekarang dalam era 4.0 ya, digital, semuanya serba digital, semuanya serba terhubung. Jadi kalau dulu kita dengan alat ukur sederhana optik maupun elektronik, kita harus mengukur misalnya dari BMF yang dibuat pemerintah tuh harus datang ke lokasinya, kemudian harus kita ikat ke sana. Nah, kalau dengan alat ukur digital ini semua sudah tersaji secara digital. Jadi kita bisa dengan mudah pada saat kita letakkan, alat itu sudah membaca posisinya di mana dan langsung mengikat. Misalnya kemarin saya bikin peta di Labuan Bajo, sebuah pulau ya, kira-kira 1 jam dari Labuan Bajo. Kita ingin tahu persis posisi ini mengikatnya kemana. Nah, titik ikatnya ini ada di Labuan Bajo, kira-kira jaraknya sekitar 30 kilo ya. Nah, alat ini otomatis membaca dan mengikat posisi kita sekarang saat ini dengan titik ikat yang resmi dikeluarkan oleh Bapak Sultanal atau sekarang namanya BG ya, Badan Informasi Geospasial. Jadi resmi dan itu terkunci, jadi jauh lebih akurat lagi. Dan lagi-lagi kemudahan yang dibuat ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah teknologi yang namanya LiDAR. LiDAR itu kalau tadi optik menggunakan laser tapi manual, kalau LiDAR ini laser tapi automated. Jadi kalau ini kawan-kawan lihat nih fotonya ini adalah LiDAR. LiDAR bisa macam-macam, ada yang dibawa pesawat, ada yang dibawa, yang sekarang kita bawa hanya cukup pakai drone. Karena 10 tahun yang lalu LiDAR ini cuma bisa dilakukan dengan bantu pesawat terbang. Karena bendanya sendiri cukup berat. Kira-kira ukuran 1 kali 2 meter, beratnya kira-kira 100 sampai 200 kilogram. Tidak bisa dibawa pesawat, pesawatnya terbang. Nah, tentunya pesawat itu sendiri punya keterbatasan kan. Cara pesawat terbang, kemudian dia harus izin dan segala macam, belum lagi biayanya mahal, begitu terbang hujan ya sudah nggak bisa, atau berkabut nggak bisa karena dia harus terbang tinggi kan, pesawat kan terbangnya tinggi mungkin 500 meter ke atas. Itu keterbatasan yang dulu ada. Nah sekarang dengan LiDAR ini, yang drone LiDAR ini akurasinya hampir sama. Jadi bayangkan dulu 1,1 kali 2 meter, sekarang hanya kira-kira beratnya sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Dan efektif karena terbangnya cukup tidak terlalu tinggi, rendah aja, sekitar 50 meter atau 200 meter itu udah cukup jelas. Karena dan dia LiDAR itu sebetulnya namanya artinya dia laser ya, L-nya itu laser. Jadi dengan laser dia membaca permukaan jauh lebih teliti. Drone sendiri ada 2 macam. Yang standar itu kita pakai namanya kameranya kan RGB, kamera biasa, sama dengan kamera kawan-kawan biasa pakai, itu kita bilang RGB, red, green, blue. Kalau LiDAR fotometrik ini dipakai dengan bantuan laser. Laser itu akan menembakkan sinar dan mengembalikan, dan itu akan dicatat.
Jadi sebetulnya foto itu terdiri dari ribuan titik, bahkan mungkin sampai jutaan titik yang direkam oleh alat ini, sensornya. Makanya kemudian menjadi sangat-sangat akurat, dan lidar ini karena laser dia bisa menembus vegetasi. Ini kelebihannya dibandingkan dengan kalau drone yang pakai teknologi FGB atau kamera biasa. Saat ini pemeran udara menjadi tulang punggung ya, baik di penggunaan sipil, penggunaan militer, atau penggunaan khusus lainnya. Perencanaan sekarang saya sampaikan bahwa peta adalah sebuah alat utama harusnya dalam sebuah proses perencanaan. Bagaimana kita merencanakan kalau kita punya data aktual dari lapangan, kita akan pakai misalnya kawan-kawan membuat sebuah perencanaan wilayah gitu ya. Petanya masih pakai peta Google, ini nggak salah sih memang, tapi kan akurasinya beda. Kemudian juga tidak update, mungkin di peta yang 5 tahun yang lalu, kenapa nggak kita pakai dengan teknologi yang ada sekarang? Itu kira-kira. Kenapa kecerdasan spasial ini menjadi penting ke depannya? Ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini proses pakai LiDAR yang zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu harus kita pakai pesawat kecil, pesawatnya Cessna atau apa. Jadi pesawat itu akan terbang dalam satu rencana terbang, kemudian lasernya itu akan menembakkan laser ke bawah, kemudian didapatlah citra. Digital mapping. Nanti kalau mau tahu banyak hal, ini ada link di sini, saya akan bagikan lewat Serina atau lewat Buma ya. Nah, ini kita bisa bayangkan kira-kira seperti ini. Yang foto yang di sebelah kiri ini adalah foto yang kita dapatkan dari anggaplah Google Earth ya. Nah, yang kanan ini adalah citra yang dihasilkan oleh drone yang kemudian diinterpretasikan. Jadi kita bisa lihat ini skalanya sudah 3 dimensi. Kadang-kadang kita bisa terjemahkan mana yang vegetasi, mana yang enggak, mana konturnya sudah terjemahkan. Ini. Nah, ini yang sebelah kiri adalah foto yang tadi saya bilang LiDAR, tapi yang mini LiDAR yang diangkat oleh drone. Drone-nya memang cukup besar ya. Matrix 600 itu drone yang cukup besar karena yang diangkat juga kira-kira payload-nya 300 kilo. Sorry, 3 kilogram. Digital mapping ini kemudian akan menjadi dasar kita untuk banyak hal. Contohnya adalah kawan-kawan sering dengar ada namanya BIM ya, Building Information Modeling. Nah, kawan-kawan sudah biasa pakai CAD, biasa pakai SketchUp, itu adalah modeling. Bagaimana kita membuat model 3 dimensi dari sebuah rencana bangunan contohnya ya. Nah, saat ini BIM sudah secara peraturan, di dalam peraturan dari apa ya, kalau salah peraturan Menteri Perpres di Perpres di Perpu Kemen PUPR, bangunan negara yang lebih dari 2 lantai harus menyertakan data BIM. Kenapa? Karena harus terukur, harus detail, dan harus akurat. Mulai dari merencanakan, kemudian pemanfaatannya, konstruksi, dan juga evaluasi. Bayangkan, saat ini kalau data bangunan nggak ada, bagaimana kita bisa merawatnya? Bagaimana kita bisa mengkoreksi? Atau bagaimana saat tiba-tiba ada yang harus diperbaiki atau harus diganti, tapi datanya nggak ada gitu. Contohnya strukturnya nggak ketahuan ini, karena dulu kan semua rata-rata belum digital. Nah, dengan digital building information modeling ini, modelnya ketahuan, tapi data yang terukur itu terekam dengan baik sampai detail sekali, mau dari arsitekturnya, dari struktur, mechanical, electrical, semuanya tersaji dengan tepat dan terukur. Kita bisa mengukur dengan mudah, misalnya luasan ini berapa, kemudian jaraknya berapa, itu terekam dengan pasti. Dan pada saat konstruksi, hal-hal seperti ini juga membuat efisiensi dan efektivitas dari konstruksi itu sendiri. Baik, nah ini yang saya senang kemarin dapat data dari kawan-kawan Arjo. Kita coba ambil contoh yang dilakukan bukan ekspedisi ya, latihan dasar tahun lalu ya, saya kalau salah, monitorasi kalau salah. Ini yang dibuat oleh kawan-kawan di Kampung Gombong. Nah, tapi Arjo sendiri sudah melakukan pemetaan ini ya dari tahun 85, begitu Arjo ini didirikan, kita saat itu juga berangkat ke Ujung Kulon untuk melakukan sebuah pendataan, pemetaan, dan memang sangat ya, standar sekali. Kita bawa cuma meteran,
bawa penggaris, bawa kompas. Udah itu aja. Bayangkan hal yang sama pada saat ini dilakukan. Dulu kita melakukan pemetaan itu hanya 1 hektar, tapi kita harus bikin selama 3 hari karena paginya kita rekam, malamnya harus kita gambar. Karena kalau enggak kita lupa, itu terbatas ya. Tapi saya ngelihat begitu kalian buat ini jauh sekali, ini sudah jauh lebih bagus dari apa yang sudah kita buat dulu. Tapi kita jangan berhenti sampai di sini. Jadi kita harus gunakan apa yang tadi saya sebutkan, kecerdasan spasial. Fitur-fitur apa yang bisa kita manfaatkan? Smart teknologi ya. Nah, contohnya adalah bagaimana peta yang sudah dibuat itu. Sehingga tadi saya bilang, informasinya harus lengkap. Di mana sih itu lokasinya kamu ngomong itu? Oh, ini yang kanan ini adalah di Pulau Jawa. Pulau Jawa dia ada di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat kemudian ada di daerah Garut. Jadi ini harus ya tadi saya bilang akurasi dari informasi itu dan harus tepat dan harus terukur. Apakah ini menjadi tantangan atau jadi hambatan? Tidak. Buat saya ini adalah sebuah keniscayaan. Kalau dulu GPS itu adalah sebuah benda yang harus kita miliki terpisah. Sekarang kan kawan-kawan juga punya di dalam genggaman semua ya. Kita bahkan bisa menggunakan fitur GPS di dalam handphone kita dan cukup akurat. Untuk yang saat-saat ini malah lumayan akuratnya. Nah, kecerdasan spasial ini yang saya coba ingin kawan-kawan mempunyai pandangan atau visi sebetulnya seperti apa sih? Terus bagaimana kemudian kita menyajikannya dalam sebuah presentasi atau visualisasi secara mudah. Ini saya ambil fotonya tempat yang sama, tapi kita pakai fitur kecerdasan yang sederhana, ambil dari Google Earth. Dengan mudah kita bisa lihat, kebetulan di dalam Google Earth ini terekam. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata lokasinya ini, di daerah sekitarnya ini. Kalau kita sebelumnya kan kita nggak tahu. Kita cuma bicara ngomong-ngomong titik, karena punya keterbatasan. Kalau dengan kecerdasan spasial kita akan meluas. Kampung ini ada di sebuah wilayah yang ada sungai di pinggirnya, di sebelah kirinya ada bangunan, ada kampung lainnya, sebelah bawahnya, selatannya ada gunung atau apa itu ya. Dan itu kemudian kita coba sajikan dengan menarik, lagi-lagi harus menarik, supaya orang juga mudah memahaminya dan bisa menerjemahkannya dan kemudian memahaminya. Ini adalah peta yang dibuat kawan-kawan, kemudian saya coba superimpose di dalam fitur, tetap masih Google Earth. Jadi udah mulai kelihatan lebih komprehensif ya, beda dengan kalau yang tadi di awal kan hanya seperti ini. Kita balik ya ke tempat ini. Nah, seperti ini. Polos saja, isinya cuma kampung tersebut, ada jalan ke sana, ada jalan ke sini, ada sungai, oke. Tapi begitu kita memanfaatkan fitur kecerdasan yang disediakan oleh Google Earth, dengan cepat kita bisa mempunyai banyak informasi lain yang mungkin nanti itu akan berguna. Ini yang saya maksud adalah kesadaran spasialnya harus kita buat dengan menggunakan fitur-fitur kecerdasan spasial yang ada di tools banyak lah ya. Nanti kita akan belajar soal itu. Kita bisa lihat ternyata kampung ini di sebelah kiri ada kampung lagi gitu. Sebelah kanannya masih ada hutan seperti itu kan. Oh, sungainya ternyata ada meander sungainya seperti ini. Itu yang saya maksud bahwa infografisnya harus keluar. Tadi kan legenda sudah mulai, kawan-kawan sudah mulai letakkan, sudah memberikan legenda di situ, tapi kita buat lagi lebih rinci dan lebih detail dan lebih komprehensif. Jadi artinya informasi yang kita sajikan dalam sebuah peta itu banyak. Kenapa? Kadang-kadang kita juga tidak sadar, mungkin tapi juga coba perhatikan, coba lihat bahwa kadang-kadang kita punya satu buku tebal mengenai sebuah rencana pekerjaan. Peta itu hanya diletakkan paling belakang, di belakang, dan sialnya gitu, sayangnya kadang-kadang malah nggak dibaca. Artinya apa? Ya kadang-kadang keputusan itu tidak berdasarkan apa yang sebetulnya ada, cuma dilihat saja selesai. Padahal di belakangnya ada peta yang mungkin membuat keputusan yang diambil itu harus kemudian dikembangkan, dikoreksi atau dibatalkan, karena memang data spasial yang menunjukkan kondisi yang akurat dan terkini itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh hal-hal sebelumnya. Itu yang saya sampaikan. Kenapa peta itu harus menjadi dasar sebuah keputusan, terutama tentang spasial, spasial perencanaan apapun juga harus punya peta, dan peta itu harus baik dan benar.
tidak cukup dengan baik dan benar, juga peta itu harus komprehensif dan menarik. Gimana kita mau menyampaikan peta kalau peta itu aja sulit dilihatnya atau tidak menarik dilihatnya? Ini coba kita lihat ya, perbedaan antara saat awal, artinya mengerjakan kawan-kawan seperti biasa, sebelah kiri, nah seperti ini kan, menarik sudah. Tapi begitu kita sajikan dengan fitur kecerdasan spasial lainnya, oh ternyata kita bisa melihat jauh lebih baik lagi. Ternyata di sebelah sana ada sesuatu, ada lingkungan lain, gitu ya. Itu yang kita maksud, bagaimana kecerdasan spasial ini harus menjadi alat kita untuk mengenali sebuah wilayah terbangun atau perencanaan pada umumnya. Nah, ini buat saya nih luar biasa, kayak kawan-kawan sudah buatnya tahun lalu ya, nggak salah ya. Tapi begitu kita bisa menyematkan kecerdasan spasial, informasi yang kita berikan dengan peta ini akan jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak lagi. Dan tidak terbatas dengan kita maunya apa yang kita sajikan. Oke, sementara saya coba kasih introduksi. Sebetulnya peta itu apa ya? Kita punya kesepakatan apa sebenarnya peta itu. Peta itu ada sebuah proyeksi, proyeksi datar. Nah, kemudian kita berangkat ke toolsnya kecerdasan spasial, mapping using drone. Apa sih drone itu? Kenapa drone itu bisa membuat sebuah peta? Ini buktinya. Peta ini dibuat dengan hanya menggunakan sebuah drone yang kita bilang standar ya. Jadi bukan drone yang kalau kita lihat canggih-canggih itu, enggak juga. Saya pakai hanya drone Mavic 2 Pro. Kita kategorikan itu adalah menengah, ya. Semi pro lah. Kenapa semi pro? Karena masih banyak lagi yang lebih canggih lagi, yang lebih baik lagi ya. Tapi ini sudah cukup karena akurasinya juga lebih baik. Akurasinya sudah cukup baik. Ini yang di sebelah kiri ini adalah sebuah desa. Nah, uniknya desa ini namanya Desa Bataga. Ini adalah desa yang dulu tahun 1988 Arjo melakukan ekspedisi ke sini. Jadi waktu itu Arjo melakukan ekspedisi Sumbar yang pertama, salah satunya desa yang kita kunjungi dan kita petakan adalah Bataga, sebuah desa adat yang cukup desa-desa awal di tanah Pariangan. Kalau di sana kan namanya Pariangan, kalau di Sunda namanya Parahyangan. Dulu kita harus butuh waktu 3 hari, tapi ini hanya dilakukan hanya saya sendiri. Dulu kita lakukan 3 hari dengan kira-kira 20 orang. Nah, ini hanya saya lakukan setengah hari. Bahkan akuisisi datanya hanya kita lakukan 1 jam. Saya lakukan 1 jam, setengah jam bahkan. Kemudian processing kira-kira 1 hari. Cepat sekali dan akurat, terukur, dan ini bisa dikonfirm bahwa syarat-syarat petanya semua sudah ada. Ada koordinat, ada orientasi utara selatan, dan kita lengkapi dengan data-data foto-foto apa sebetulnya menjadikan peta ini lebih menarik. Misalnya seperti ini, ada data inset ya. Inset ini bisa melihat bahwa oh ternyata desa ini terletak di Sumatera Barat. Kemudian kita datang, oh ternyata di Kabupaten Agam. Dan Agam itu dekat di Tinggi. Nah, jadi petanya menunjukkan bahwa desa ini terletak di lereng Gunung Singgalang. Kira-kira seperti itu. Itu beberapa data yang dengan mudah, infografis kita bilang, dengan mudah orang memahami. Yang kanan ini lebih unik lagi. Kanan ini adalah hasil karya dari salah satu kawan kita hijau, Profesor Eko Alvarez almarhum. Beliau terakhir jadi wakil rektor di Universitas Bung Hatta. Jadi ini adalah sebuah desa juga di Sumatera Barat, namanya desanya Sumpur, kabupatennya Tanah Datar. Dengan mudah kamu bisa lihat, oh ternyata ini di Sumatera Barat dan di pinggir Danau Singkarak. Ya. Ada di sebelah utara dan yang kelihatan kan, Danau Singkarak. Apa yang unik dari peta yang kita sampaikan di sini? Foto-foto ini menunjukkan suatu urutan kegiatan atau sebuah kegiatan atau peristiwa ya. Desa ini seperti biasa desa yang tipikal di rumah di Sumatera Barat.
ada namanya kalau desa kamu apa namanya bangunan ada namanya rumah gadang ya, rumah Bagonjong yang dilakukan Prof. Eko dan kawan-kawan dari Bung Hatta adalah pada saat itu ada kebakaran di desa ini dan 4 rumah tradisional itu terbakar. Kemudian dengan bantuan dari Yayasan Danon Aqua mendapat bantuan untuk kemudian membangun ulang. Nah, proses membangun ulang ini kemudian didokumentasikan sehingga kalau di sini kapan lihat bisa terlihat bahwa rumah Bagonjong ini ternyata secara struktur seperti ini. Ini strukturnya. Kelihatan kalau nanti saya bisa baca juga di detail sekali. Nah, ini adalah sebuah kosakata atau kita bilang vocabulary arsitektur. Kenapa sih kok miring seperti itu? Gimana membangunnya? Terus ini strukturnya struktur kayu kan? Gimana sih hubungan kayunya? Semua terlihat seperti itu. Dan itu didokumentasikan dengan baik sehingga kita bisa mempunyai library, punya kosakata tentang khasanah arsitektur Indonesia. Kalau Pak mungkin sering bilang arsitektur vernakular, oke, seperti itu ya. Arsitektur tradisional, oke, saya nggak masalahkan itu. Tapi bahwa vocabulary kawan-kawan di sini kan kalau kuliah sering kali dapat namanya konstruksi bangunan, konstruksi kayu ya. Nah, ini adalah konstruksi kayu yang betul-betul sudah teruji karena apa? Ini ratusan tahun rumah rumah Gadang ini pada tahun 2006 gempa besar ya di Sumatera Barat. Rumah-rumah ini bertahan. Kenapa? Ini kita bilang adalah kearifan lokal. Struktur atau konstruksi dari rumah ini sudah diperhitungkan oleh orang-orang zaman dulu untuk bisa menahan efek lateral, horizontal, atau vertikal dari yang disebabkan oleh gempa. Karena memang daerah ini adalah daerah gempa. Ini kan terletak di Bukit Barisan, ya, jajar Bukit Barisan. Bahasa keren itu ring of fire, ya, jalur berapi. Jadi orang-orang dulu sudah paham bahwa kalau ada gempa, rumah ini bertahan dan memang terbukti bertahan. Walaupun memang ada keterbatasan yang ada, nggak semuanya jadi baik. Contohnya bahan bangunannya dengan karena kayu rentan sekali terbakar. Nah, itu akan itu jadi masalah di mana-mana. Kita juga punya teman membantu juga di Kampung Dukuh tuh, itu malah bukan 1 2 rumah, satu kampung terbakar habis, 2 kali terbakar. Kita sempat bangun terus terbakar lagi. Kemudian kita coba bangun ulang lagi. Nah, balik ke sini adalah sebetulnya bagaimana apa yang dilakukan kawan-kawan serta Prof. Eko ini kemudian kita sajikan dalam sebuah infografis yang berbasis peta, berbasis spasial. Jadi semua informasi disajikan dalam satu lembar. Kita bisa lihat bahwa ini rumah Bagonjong, rumah adat di Minangkabau. Ini adalah konstruksinya, ini bagaimana membangunnya, seperti apa sih detailnya. Ada semua di sini dan peletakannya kita bisa lihat. Kita lihat nanti detail di sini kelihatan ya rumah Bagonjong seperti apa. Orientasinya kelihatan ya. Orientasinya itu ternyata utara selatan, nyaris utara selatan. Kita lihat. Artinya kenapa sih sebetulnya utara selatan? Pasti ada sebab, ya kan? Artinya kalau ini utara selatan, rumah ini hampir semua menghadap ke arah timur. Depannya itu menghadap timur. Jadi orang dulu sudah punya memahami bahwa kalau kita punya rumah menghadap timur, cahaya yang kita terima pagi hari itu masuk semua ke dalam rumah. Kadang-kadang kita nggak peduli ya, mungkin kawan-kawan juga nggak peduli. Beberapa tahun yang lalu nggak peduli mau pagi kayak mau apa nggak peduli. Tapi gara-gara pandemi kan akhirnya sekarang pasti tiap pagi cari matahari. Gimana matahari penting itu baru terasa. Nah, kebayang bahwa dulu, zaman dulu ratusan tahun yang lalu, orang-orang ini sudah memahami dan menerapkannya dalam desain. Kita lihat ya, orientasinya rata-rata semuanya utara selatan. Otomatis rumah ini semuanya menghadap timur. Nah, itu akan bisa menjadi sebuah studi, sebuah namanya informasi yang kita bisa dapat. Dan informasi bisa dapat karena kita punya data spasial. Kalau enggak, belum tentu kita tahu. Nggak sadar kita, walaupun kita mungkin bikin catat, tapi nggak sadar bahwa ternyata memangnya orientasi semua bangunannya utara selatan ternyata. Nah, itu biasanya ya bisa jadi sebuah studi khusus. Nah, ini penyajian secara format normatifnya ya, tapi buat saya sebetulnya untuk di awal yang penting adalah sekarang bagaimana kita coba menyajikan sebuah kesadaran spasial
peta ini dengan format yang paling standar lah. Yang penting adalah infografisnya dapat, terus beberapa yang tadi saya bilang unsur petanya harus ditampilkan, jangan sampai kemudian diabaikan. Karena sebagus-bagusnya peta, kalau keliru misalnya miring atau terbalik gitu ya, semuanya jadi salah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan coba diskusi dulu sebelum saya akan bawakan satu sesi yang lain mengenai mapping using drone. Silakan mungkin Bunga boleh dimulai. Ada kita sesi tanya jawab ya, mungkin 2 atau 3 pertanyaan dulu untuk sesi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Silakan. Oke, makasih Kak buat pemaparan materinya tadi. Kalau misalnya ada yang mau nanya dari KR atau GP, bisa langsung aja. Atau tulis di chat mungkin. Oh iya, saya pikir ini kita santai ya, jadi jangan. Saya kok punya gambaran kok kayaknya kenapa ya? Kayaknya sepi sekali tadi WAG juga sepi. Kenapa ya masalahnya apa? Karena saya lebih senang kalau ditanya atau mungkin kita diskusi tentang beberapa hal yang apapun juga yang terkait dengan mapping using drone atau digital mapping. Jangan segan-segan. Jangan karena saya sudah mungkin wah dari Pak Pandain nggak usah. Kita di dalam kelas ini kita berdiskusi dan juga saya juga akan belajar ya kalian kan. Mungkin kalian akan ada yang lebih pintar dan saya bisa belajar atau sebaliknya apa yang saya berikan bisa dijadikan ilmu atau pengetahuan buat kalian ya. Santai aja, relax, tapi tetap harus disiplin. Saya juga kepingin misalnya tadi kita mulai sepakat 14 11 13:30 kita mulai gitu. Jangan belum pada datang, masih ada yang ini, masih yang belum bangun, janganlah. Karena juga besok kita akan mulai tepat waktu ya, usahakan. Ya silakan 2 atau 3 orang. Bunga mau bertanya langsung boleh, di chatting juga boleh, tapi saya pikir bertanya langsung lebih baik. Silakan, 2 orang dulu deh. Paham atau udah bingung atau nggak ngerti atau ketiduran? Atau saya tanya deh, kalau nggak ada yang nanya saya tanya nih. Ya. Kayaknya nggak ada sih Kak dari tadi. Udah ngerti semua. Kita pinter berarti ya. Saya tanya dulu deh, siapa yang udah pernah bikin peta? Harusnya semua sudah bikin peta ya. Ya, waktu pelatihan dasar bikin semua sih Kak waktu itu. Oke, Tapi sekarang benar-benar skematik gitu. ya saya mau tanya 2 orang nih. Satu Jason deh. Saya mau tanya Jason, sebetulnya peta itu apa sih fungsinya? Harusnya bagaimana? Silakan jelaskan Jason. Fungsi peta ya Pak. Mungkin peta itu diperlukan pas di tahap awal kan, tahap awal dalam pengambilan data dalam satu kampung, karena peta, dengan adanya peta kita dapat lihat ada sirkulasi, ada landmark-landmark penting dan bangunannya yang di dalam kawasan tersebut. Jadi gimana ya, lebih ke penunjuk arah gitu. Artinya kalau saya menangkapnya bukan penunjuk arah, tapi ada info yang disampaikan dalam sebuah peta gitu kan? Ya. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang sama saya coba tunjukkan ke siapa nih? Saya baca aja ya. Yang karena ada yang nanya, saya yang pilih nih. Farisa Ramadan. Ya Farisa. Coba jelaskan apa menurut kamu definisi peta dan apa gunanya yang sudah kamu kerjakan atau kamu ketahui aja. Kalau definisi peta sendiri sih itu kayak proyeksi dari yang asli menjadi ke bentuk datar gitu. Terus kalau untuk fungsinya sendiri sebenarnya ada banyak, tapi beberapa diantaranya tuh untuk nyajiin data-data tentang suatu wilayah.
terus juga untuk ngegambarin bentuk-bentuknya gitu. Gitu sih Kak. Oke, ini kan angkatan ini sudah pernah bikin peta ya? Kemarin waktu di Latas bikin peta nggak? Bikin ya? Jangan-jangan peta tadi yang di kamu ngomong buatan kalian? Bukan? Itu dari KR ya kalau nggak salah. Ada Dari sih angkatan 2018. Mungkin, bukan Latas, itu Latas bukan ya? oh bukan, itu waktu perjalanan ya kalau nggak salah. Jalanan. Berarti di sini belum ada yang bikin peta seperti itu ya di sini? Belum ada? Atau sudah ada? Oh, Latas. Itu Latas tadi yang kamu ngomong itu Latas ya? Oke, siapa nih? Aska boleh jelasin dong? Iya Kak, yang tadi Kampung Latdasnya Angkatan Kartalaraja nih, 2018. Angkatan kamu berarti ya? Iya Kak. Oke. Nah, cerita dong waktu itu gimana sih bikin peta? Bikin peta karena waktu itu masih manual kan diajarinnya. Jadi awalnya tuh nentuin dulu, kalau Oh, nggak nggak salah ada sih. titik tertinggi. Ini Videonya, diceritain. videonya nggak dinyalain-nyalain dong biar ketahuan. Halo, lanjut, lanjut. Iya, jadi nentuin titik tertinggi sama terendah dulu. Abis itu tuh nanti dibagi kelompok kan. Nah, nanti dari titik itu kita buat titik-titik patokannya lagi sambil ngukur sirkulasinya sama bangunan-bangunannya gitu, Kak. Berapa hari kamu memetakan? Itu kan kalau saya hitung 10 hektar ya. Waktu Latdas kan dikasih waktunya 1 minggu. Cuman tuh 5 hari atau 6 harian. 5 deh. 5 kayaknya. 5. 5 hari. Kalau peta seluas itu 5 hari ya. Iya, Kak. Terus cara kamu bikin kontur gimana tuh? Kok bisa bikin? Saya juga agak takjub tuh. Gimana cara bikin kontur kok bisa jadi seperti itu? Konturnya diukur pakai bambu gitu, Kak. Per 1 meter. Per 1 meter. Iya. Ya. Terus apakah kalian yakin bahwa itu sudah benar? Em, mungkin mendekati benar sih, Kak. Kalau kalau yang kayak Kak Bahrun tadi kan itu lebih apa ya? Lebih valid gitu. Nah, kita mengukurnya kayaknya udah mendekati benar gitu, Kak. Ya, saya akan share ya. Ini bukan membenarkan atau bukan menyalahkan, tapi ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Tadi kan salah satu aspek unsur peta kan harus ada confirm benar ternyata kamu di situ ya, tapi akurasi juga harus betul. Nah, ini saya coba uh, sampaikan apa yang kamu bikin. Ingat dong ini ya gambar kamu kan ya? Benar, udah kelihatan. Angkatannya KR ada siapa aja di sini? Ayo coba yang KR siapa lagi? Yang bikin petani siapa lagi? Ada Ada siapa? Halo. tuh Dipta, Jagro, Ray, Azmi. Siapa yang jago bikin yang kamu anggap paling jago tuh bikin peta siapa nih? Saya Yang pengen bikin jelasinnya nggak apa-apa. yang offset ke digitalnya Jagro, Kak. Mana? Ada nggak? Ada Mana tapi Jatru? Ayo dong, jalan. jelasin Jatru. Mana Jatru? Mana? Halo, Jatru. Cerita dong sedikit. Mana dia?
Halo, kok nggak ada? Jagro, tiduran jangan-jangan. Siapa lagi yang offset ke ini, siapa lagi? Jagro nggak nyaut nih. Nyatanya tuh tinggal tidur kayaknya. Ini lagi di jalan, Kak. Oke, yang Ray, lain siapa yang? mungkin Ray. Renat. Iya kak, kenapa kak? Coba cerita. Ini kan gambar yang kamu buat ya. Iya rame-rame waktu itu. Gak apa-apa. Kamu coba cerita tentang kampung kampung Gombong ini. Pembuatan peta ya gitu kak. Enggak, dari gambar ini kan petanya sudah jadi ya. Nah, kita akan coba kamu sebagai yang membuat peta menjelaskan maksud atau apa yang kamu sajikan ini. Coba jelasin. Gimana ya? Udah cukup lama sih waktu itu, paling dari ini kan beneran manual waktu itu kita. Terus pendataan konturnya juga pakai bambu kan ya. Waktu itu kesulitannya di area yang kebun-kebun sih. Soalnya kan benar-benar nggak bisa diambil semua titik gitu. Jadi kita cuman waktu itu ambil beberapa titik ujung-ujung gitu. Terus disesuaikannya pas di digital gitu. Jadi di tracing ke Google Maps dari data ujung-ujung kontur yang kita punya gitu. Yang bagian ya sih kebun-kebun itu yang sulit waktu itu karena manual kan. Ini saya mau coba sedikit yang masukan buat kawan-kawan. Kenapa kita tidak boleh salah menginterpretasikan atau menyajikan sebuah peta, karena peta itu nanti akan diinterpretasikan ulang untuk kebutuhan tertentu, contohnya kontur. Bukan kontur dalam arti detail ya, enggak, tapi bentukan permukaan tanah. Misalnya ini miringnya, ini ada di atas bukit gitu, bukan lembah. Atau ini miringnya ke arah selatan gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, ini ada dua garis. Garis merah inilah kontur yang dibuat kawan-kawan pada saat menggunakan teknologi atau dengan cara apa tadi bilang tongkat bambu ya. Nah, kemudian garis yang halus yang abu-abu ini adalah kontur yang saya dapatkan dari namanya Demnas. Demnas itu data kontur nasional. Jadi dia tidak detail, tapi dia umumnya mirip, cuma nggak detail saja. Jadi misalnya kalau gunung ya pasti gunungnya di situ. Kalau di lembah pasti lembah. Nah, kita coba lihat ya. Ini di sini. Ini kalau kita terjemahkan kontur yang dibuat kawan-kawan ini dengan menggunakan teknologi lain, saya buatnya saya sebetulnya salut, tapi ada yang terlupa bahwa data itu tidak diverifikasi. Itu masalahnya di situ aja. Jadi jangan sampai tiba-tiba misalnya ini dijadikan tesis nih, apa peta ini, jadi bukan tesis deh, ini jadi apa sekarang namanya skripsi ya, deskripsi kemudian disajikan presentasinya dan lulus, ternyata datanya keliru gitu. Keliru dalam arti kurang tepat lah saya bilang, bukan keliru tapi kurang tepat. Contohnya ini, ternyata kemiringan dari lahan ini nggak seperti itu. Ini bahkan ada kontur yang kayaknya terbalik, saya nggak tahu mungkin salah di mana, tapi gini, buat saya ini sebuah hal yang luar biasa, tapi baik lagi saya sampaikan tadi, kita harus bisa mempertahankan bahwa data yang kita sampaikan ini benar. Oh, akurasi itu hal yang ke nomor sekian ya, tapi ini benar. Ya, nah ini yang nanti yang kita ambil tadi yang di awal saya sebutkan adalah bagaimana sebuah kesadaran spasial itu menjadi hal penting dan jadi kita harus melakukannya dengan profesional. Profesional itu beda dengan komersil ya. Profesional itu artinya bisa tersaji dengan baik, bisa terukur dengan benar dan transparan. Tadi kenapa saya tanya proses? Itu transparansi. Waktu bikinnya pakai tongkat bambu, ya udah nggak apa-apa, benar apa adanya. Kemudian bahwa hasilnya harus dikoreksi, ya kita akan koreksi nanti.
Itu ya. Terima kasih ya tadi sudah menjelaskan. Ini yang harusnya nanti ke depannya menjadikan kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah baik, bagus, tapi benar, sekaligus juga benar. Oke, kira-kira yang saya coba sajikan tadi sudah cukup. Atau ada yang mau menjelaskan lagi yang lain? Atau apa namanya, masih ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu orang lagi saja. Ada yang mau bertanya? Kalau saya lanjut ya. Nah, dari beberapa aplikasi yang saya sampaikan kemarin untuk di copy dan di install dan di download dan di install, ada yang namanya Google kan sudah, kalau Google udah install semua ya. Google udah install, saya coba kasih lihat ke kawan-kawan. Sebetulnya Google Earth itu apa sih gunanya, kenapa kok harus dibuat? Karena Google ini adalah hal yang mudah sekali untuk kita pelajari. Saya akan coba perlihatkan bagaimana kecerdasan spasial fitur yang ada di Google ini bisa kita manfaatkan untuk memperlihatkan hal-hal yang menarik. Share. Ya. Halo. Udah Kak, udah Kak. Ini ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah nih. Ini di mana? Ini peta loh. Harusnya lihat peta ini kalian bisa tahu. Tahu nggak? Ini nama ulaunya. Ulaunya apa namanya ini? Glenn bisa baca nggak? Halo Glenn. Bisa Kak. Apa pulau apa ini? Pulau Wangi-Wangi. Di mana itu? Itu ada yang jawab Sulawesi Tenggara Kak. Ya, ada lagi yang lebih persis lagi, ayo. Ini terkenal ini pulaunya. Aduh, saya nggak tahu Kak. Siapa yang tahu? Ayo, jawab dong. Saya nggak tahu. Ini adalah bagian dari kepulauan yang kita sering sebut dan nggak sadar, namanya Wakatobi. Pernah dengar? Ya, Wakatobi. Wakatobi itu sendiri, ya, gimana? Pernah dengar Kak. Pernah dengar ya. Ini kan objek wisata terkenal nih ya. Jadi Wakatobi itu sendiri sebetulnya adalah jajaran pulau-pulau. Nah, itu kan Wakatobi Regency. Wakatobi, Wangi-Wangi, Kaledupa, Toma, Binongko. Nah, Wakatobi. Ini sebetulnya namanya Wakatobi itu 1, 2, 3, 4 pulau ini. Tadi betul ini di Sulawesi Tenggara, masuk wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi kesadaran spasialnya sudah lumayan bagus. Oke, saya mau lihat. Tadi kan saya sudah sampaikan yang kita sudah lakukan di Bataga, dari desa Bataga ya. Desa Bataga itu adalah sebuah desa yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini filenya ini namanya KMZ ya, formatnya KMZ. KMZ itu file yang biasa kita pakai di Google. Saya akan klik, dan muncul. Dia akan bergeser ke Sumatera Barat. Ini dia. Ya kan? Nah, kalian bilang ya, kalau kalian juga bilang dong. Oke. Kita kembalikan dulu utara selatannya. Nah, kalau saya nggak bohong, betul ya, ini adalah Sumatera. Kemudian ini adalah, tahu ya, ada Bukit Tinggi. Tadi kan saya bilang di dekat Bukit Tinggi kan.
dia petanya. Agak ini ada di pinggir jalan raya ke arah Bukit Tinggi. Jadi dari sini kira-kira 15 menit. Jadi kalian bisa lihat dari sini sekilas bahwa peta yang saya buat dengan menggunakan drone, saya matikan. Ini aslinya dari Google Earth kuno sudah mulai kelihatan, konfigurasi sudah kelihatan, cukup jelas. Tapi kalau kita zoom, masih cukup kelihatan karena kebetulan mungkin Google sering melihat daerah sini dan menganggap ini penting untuk disajikan dengan baik dan akurat. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah kita buat peta udara dengan drone tadi, coba kita bandingkan. Nah, ini coba kalian lihat. Saya zoom ya. Bisa kalian lihat ini. Saya berdiri di mana? Detail sekali ya. Mobilnya kelihatan jelas. Jadi kita bilang kalau di pemetaan itu akurasi itu bisa disebutkan dalam persentasenya apa namanya GSD. GSD kalau peta biasa Google ini mungkin GSD-nya kira-kira 100 lah cm per pixel. Sedangkan standar peta dasar di Indonesia ini adalah 50. Apa sih bedanya? Kalau peta ini GSD-nya kira-kira sekitar 10 cm. Jadi jauh sekali lebih detail, sangat-sangat detail. Masa sih? Saya akan coba kasih lihat seberapa detail bedanya dengan yang Google punya ya. Tapi maklum lah Google kan free ya. Ini peta Google. Saya matikan. Apa yang kelihatan? Nggak ada ya. Bahkan kita nggak bisa menentukan sisi bangunan. Pinggir bangunan kita nggak bisa lihat. Bangunan samar terlihat. Tapi kalau kita lakukan analisa dengan peta yang kita sajikan, kita hasilkan dengan drone, bayangkan, kita bisa mengukur. Rumah ini kita bisa ukur. Berapa sih panjang rumah bisa kita ukur. Ya, 14 meter. Tapi kalau kalian hanya punya gambarnya dari Google Earth, apa yang bisa diukur? Dan lokasinya meleset ya. Nggak apa-apa, mau sekali-sekali nggak masalah lah. Tapi sekarang kalau kalian mau bikin peta dari Google Earth, apa yang bisa dibuat ini? Nggak bisa kan? Nah, pengalaman kawan-kawan yang sudah melakukan pemetaan pada saat Latdas kemarin juga betul. Tapi itu kan kita lakukannya, kita harus datang ke sana. Harus banyak orang. Butuh waktu lama. Belum lagi memprosesnya, belum menyajikannya. Peta seluas ini saya hanya buat isi data hanya butuh setengah jam. Mau tahu berapa luasnya? Kira-kira ya kita buat. Kita ukur luasnya. Berapa sih ini luasnya? Kelihatan deh. Ntar sudah. Kemudian kita buat outline. Berapa sih luasnya? Kasaran aja deh. Ya. Berapa luasnya? Cek aja. 36 hektar. Simple. Nah, ini yang saya maksud kesadaran spasial kita, tapi terus kita lekatkan dengan fitur kecerdasan spasial dengan menggunakan alat, dengan menggunakan tools. Kecepatan, akurasi, efektivitas, efisiensi jauh lebih meningkat. 36 hektar hanya butuh waktu setengah jam. Ini masih yang biasa ya. Standar kita yang kita bisa lakukan dengan perencanaan yang baik, kita bisa memetakan ribuan hektar dalam waktu 1 hari.
kira-kira 6 jam gitu lah. 6.000 hektar kita lakukan dalam waktu setengah hari. Bayangkan. Itu yang saya mau coba ajak kawan-kawan bahwa kesadaran kita transparan itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sekeliling kita. Bahkan yang sederhana. Kemarin saya sudah sepakat bahwa nanti besok pagi kita akan coba memetakan Unpar ya. Kita akan pindah ke Unpar. Kampus tercinta. Unpar. Versi Google Earth ya. Sama hal yang dilakukan, yang kita lakukan seperti tadi di Bataga, tapi kita lakukan di sini ya. Sebetulnya saya sudah buat peta ini, tapi saya kurang puas karena waktu itu waktu terbatas, jadi kualitasnya tidak baik. Ini kelihatan ya, kawasan Unpar? Sorry, saya harus tonton. Kelihatan, Kak. Kelihatan bener ya Unpar ya, bukan kampus lain kan? Iya, Kak. Ya, takutnya ternyata kampus ITB lah, saya dimarahin. Nah, ya, kita coba cek. Unpar. Itu KKMZ. Seperti apa sih kalau... Nah. Kalian berdiri di sini kelihatan. Nah. Ini kan rektorat ya. Tahu udah rektoratnya. Misalnya Pak Rektor mau nanya ke kita, berapa sih itu ukuran panjangnya, bisa diukur ke meteran juga bisa, tapi diukur yang pakai ini pun bisa aja berapa panjang. Oke, 60 meter ya, tapi dengan syarat bahwa kita harus punya petanya. Kalau kita nggak punya peta yang rinci dan teliti, nah kebetulan di sini masih kelihatan karena petanya bagus, karena Google kan memilih-milih mana tempat-tempat yang bisa dia lihat untuk dia bisa cover. Tapi lagi-lagi detailnya berbeda. Kelihatan beda ya. Misalnya kita buat detailnya. Detailnya. Jadi GSD itu pengertiannya ini kira-kira 7 GSD-nya 7 cm. 7 cm itu artinya adalah kita kali 4. 28 27 kira 28 cm. Berarti benda-benda yang ukuran 30 cm itu kelihatan. Benda-benda yang kelihatan yang lebarnya atau panjangnya ukuran 30 cm itu kelihatan. Contohnya ini kelihatan. Ini kelihatan ya detail apa namanya? Tembok. Tembok ini kira-kira kan 20 cm, masih kelihatan jelas. Bedanya sama apa? Kalau misalnya saya bilang tadi GSD-nya Google itu berapa sih? 100, 150. Nggak kelihatan. Kelihatan tapi kira-kira. Nggak jelas. Tapi begitu GSD-nya meningkat, kelihatan sekali. Bahkan masih bisa dilihat lagi. Sorry, udah keluar batas ya. Nah, itu kawan-kawan. Teknologi memang bukan semata-mata kita harus pakai, tapi buat saya kuasai. Masuk adalah di sini teknologi spasial.
kesadaran spasial, kecerdasan spasial. Itu saya rasa cukup untuk yang sesi kedua ini. Saya kasih kesempatan 2 atau 3 orang boleh mau tanya. Ini boleh bertanya tentang apa yang saya sajikan, tapi juga boleh bertanya tentang apa yang besok kita akan lakukan. Sekarang sesinya agak sedikit bebas ya. Mau nanya apa aja boleh. Termasuk yang tadi katanya saya lihat baru berapa orang? Baru 9 orang yang menyatakan sudah berhasil install ya. Gimana? Silakan. Kita buka tanya jawab yang kedua. Halo. Silakan nih moderatornya, Mbak Bunga. Ya, boleh buat GP atau KR yang mau nanya. Ketua kelompok siapa aja ya? Boleh nggak? Kelompok 1 siapa ketuanya? Halo. Kelompok 1 siapa? Mungkin bisa dibacain, Serina atau Bunga, kelompok 1 siapa aja? Share, ini ada ketua kelompoknya nggak ya? Kayaknya belum ditentuin sih Kak buat ketua kelompoknya. Ya, tentunya sekarang, kalau gitu. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 itu ada Sherina, Caca, Oke. Raihan, Kelompok Stefan. 1 ketuanya siapa? Serina. Ya, kelompok 1 kelompok ketuanya Serina ya. Tapi enggak, ya, bisa ya. Anggotanya siapa ya anggotanya? Ya oke Kak. Anggotanya ada Caca, Raihan, Stefano, Tasya, Ninis, Clement, Alia, saya sama Putu, Andre. Oke. Kelas 1 kan di bawah sini ya. Mau terbang, take off-nya di depan apa? Kemarin saya ingat, gimana ya? Depan Yomart ya. Yang mana tuh? Ini dia. Di sini ya. Terbang dari sini ya. Di depan Pak yang itu Paras ya Kak. Oh, Di bawahnya masih, ya. Betul. Aja ya. Simulate. Ya, itu dia. Ini ya. Save. Oke, selesai. Nomor 2 siapa? Sebutin aja. Bunga. Alvin. Ketuanya Alvin Kak. Alvin. Nggak ada Alvin di sini. Ada Alvin? Ada sih ini Alvin nih Kak. Ya, lokasinya di mana? Take off-nya kemarin. Di atas ya Kak. Kayaknya kemarin antara di depan protokoler dekat Unpar atau ke bawah gitu di Ini ya, apa namanya? Apa namanya? Red Doors apa? Iya Kak itu. Red Doors Plus ya? Plus. Cium dulu ya. Oh, ini dia.
kira ya. Oke, save. 3 siapa 3? Kelompok 3. Siapa? Depannya mana? Yang catat enggak? Kelompok 3. Halo. Ya Kak, kelompok 3 ada Aji, Feli, Alia, Ray, Bunga, Bella, sama Kerin. Oke, ketuanya siapa? Aji berarti. Iya, Ya. Aji Kak. Aji ya. Kita akan terbang dari Ya, mana? Kak. Take off-nya. 3. Dari mana kita? Halo, ya gimana Kak? Kelompok 3 besok take off-nya dari mana? Yang OBC ya berarti. Audisi futsal. Ya. Iya. Iya parkirannya. Audisi futsal. Bantar Bentang ya. Benar ya? Itu dia. Mana tidak kelihatan. Oke, save. Terakhir kelompok 4 siapa? Kelompok 4, ada Bunga ya? Ya, ada Bunga. Ya, sorry tadi keputus. Kelompok 4 tuh ada Jagro, Jason, Asa, Nicole, Amar, Asmi, James, Farhan, Evelyn, sama Gwen. Oke, ketuanya siapa? Jason Kak. Sepakat ya Jason ya, cepat sekali kamu ngomongnya. Kelompok 4 tuh di mana kita berangkatnya? Take off-nya di mana? Kemarin tuh deket yang Luciana bentar. Ada warung gitu Kak, terus depannya ada lahan kosong kemarin yang dipilih. Patokannya apa? Kemarin warung Nasgorai Kakak itu. Warung Nasgorai Raka itu kan? Iya kayaknya, iya. That's it. Rai Raka. Jarian ya, Jarian ya. Iya benar Kak. Nah iya benar. Ya, nah ya, oke, kita save. Oke, sementara sudah cukup jelas. Nah, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Saya kasih makan 2 orang lagi karena saya harus siap-siap juga karena saya harus berangkat sebentar lagi jam 5 saya harus berangkat. Jadi saya harus packing dan siap-siap. Kalau masih ada tadi saya sempat dapat pertanyaan dari Jason terus dari beberapa orang lainnya tentang instalasi yang install software. Nanti saya akan coba bantu. Kalau perlu, saya mungkin jam 9 sudah ada di Wood Hotel. Kalau ada yang mau perlu dibantu, kontak saya, datang ke Wood Hotel. Mungkin beberapa orang boleh, jangan semuanya aja. Nanti saya bantu untuk install software yang dibutuhkannya. Itu aja barangkali ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Barun buat makanan materi hari ini. Mungkin sekian aja buat hari ini. Kita bakal lanjutin lagi besok buat onsite-nya ya. Terima kasih banyak.
Kasih Kak. Tapi saya titip pesan ya, besok kita kan start jam 8. Jadi sebelum jam 8 sudah kumpul ya. Ya, Kak. Ya, kita saling menghargai waktu ya, karena apa? Saya takutnya yang biasanya menghalangi kita bukan teknis tapi cuaca contohnya kan, atau hal-hal non teknis biasanya. Jadi kita jam 8 tank, saya akan kasih briefing. Jadinya kita mau briefing di mana? Di Footstep Kak, buat pagi. Mana? Kakak nginepnya di Wood Hotel ya? Iya. Dari lobbynya nanti turun ke bawah ada food court gitu Kak. Oh, di food court yang di bawah? Iya. Oke. Sebelum jam 8 sudah pada kumpul ya? Iya Kak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya, terima kasih, Kak.